فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan kajian kita dari Al-Qawaid Al-Muflah. Kita masih pada kaidah yang keempat tentang lazim dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dan juga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya lazim dari keduanya adalah hak, adalah kebenaran jika memang itu dipastikan sebagai lazimnya, keharusannya, dikarenakan dua alasan. Alasan yang pertama, dikarenakan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya itu adalah hak, wa lazimul haq hakun, dan lazimnya hak adalah ini kaidah. Kemudian alasan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan menjadi kelaziman dan konsekuensi dari ucapannya. Seandainya konsekuensi dari ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah batil, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengucapkan hal tersebut, supaya tidak jadi yang namanya kebatilan tersebut. Karena Allah Maha tahu. Allah tahu dampak dari ucapannya. Kalau dampak dari ucapannya akan mengakibatkan timbulnya kebatilan, maka pasti Allah tidak akan mengatakan ucapan tersebut. Nah, sekarang kita masuk bagaimana dengan ucapan selain Allah dan Rasulnya. Apakah kelaziman dari ucapan manusia biasa selain Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya adalah kebenaran juga yang harus ditetapkan atau bukan? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-ula, sebelumnya, wa amal lazim min qawli ahadin, adapun konsekuensi dari ucapan seseorang siwa qaulillahi wa rasulihi, selain ucapan Allah dan Rasulnya, falahu thalathu halat, maka dia memiliki tiga keadaan. Ada tiga keadaan dirinci berarti hukumnya. Lazim dari ucapan manusia biasa yang bukan ucapan Allah dan Rasulnya, ada tiga keadaan dirinci. Al-ula, yang pertama, an yudkara lil qail, konsekuensi tersebut disampaikan kepada orang yang mengucapkannya. Kelazimannya itu disebutkan kepada orang yang mengucapkannya. Ucapanmu ini mengandung konsekuensi begini. Ya, disampaikan kepadanya, diingatkan kepadanya tentang kelaziman dan konsekuensi dari ucapannya tadi. Wa yaltazimu bih, dan dia pun memeganginya, dan dia berpegangan dengan konsekuensinya. Iya, saya terima itu konsekuensinya. Kalau dalam kasus seperti ini, mithlu an yaqul, seperti dia katakan, mithlu an yaqula man yanfis sifat al-fi'liyah, seperti contohnya orang yang menolak sifat-sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ini artinya sifat yang terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah baru melakukannya ketika Allah berkehendak. Ini namanya sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau, baru sifat itu muncul. Namanya sifat fi'liyah. Sehingga tidak setiap waktu Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat itu. Mafhum? Seperti datang,
turun. Ini sifat apa namanya? Fi'liyah. Baru Allah lakukan kalau Allah berkehendak untuk melakukan. Beda dengan sifat zatiyah. Ini lawannya sifat zatiyah. Sifat zatiyah, sifat yang Allah SWT senantiasa bersifat dengannya dan tidak terkait dengan kehendak. Artinya sifat ini selalu ada pada diri Allah SWT. Seperti sifat mendengar, sifat melihat, sifat hidup, sifat ilmu. Ini namanya sifat apa? Sifat zatiyah. Gak pernah ada satu waktu saja pun Allah SWT gak punya sifat mendengar. Mafhum ya? Dan gak pernah ada satu waktu pun Allah gak bersifat dengan sifat ilmu. Ada masanya Allah bodoh, tidak tahu ilmu tentang sesuatu. Gak ada. Allah senantiasa azalan wa abadan. Bersifat dengan sifat apa? Ilmu. Gak ada satu masa pun yang kosong dari apa? Ilmu. Atau sifat melihat, atau sifat hidup. Senantiasa Allah punya sifat tersebut. Menempel pada diri Allah SWT. Nggak pernah ada satu masa, walaupun cuma sekejap, di mana Allah nggak punya sifat apa ini? Hidup. Alias apa ini? Mati. Nggak ada. Beda dengan sifat turun ke langit dunia misalnya. Ini Allah SWT sudah membatasinya. Bahwasanya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Ketika Allah menghendakinya, maka Allah akan melakukannya. Kalau Allah tidak menghendakinya, ya Allah tidak apa? Melakukannya. Mafhum ya? Ini bukan sifat yang terus-menerus ada pada Allah. Sifat datang. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang. Datang terus? Tidak. Kapan Allah mau datang, baru Allah datang. Namanya sifat apa? Fi'liyah. Paham? Ada orang yang menolak sifat fi'liyah, seperti orang-orang Asy'ariyah dan yang semisal mereka. Dia katakan, siapa ini? Nabi, orang yang menolak sifat fi'liyah. Liman yuthbituha. Dia berkata kepada orang yang menetapkan sifat fi'liyah. Yalzamu min itsbatika as-sifatil fi'liyata. Konsekuensi dari ucapanmu, dari penetapanmu terhadap sifat-sifat fi'liyah lillahi azza wa jal, bagi Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi dari pendapatmu yang menetapkan bagi Allah sifat-sifat fi'liyah ayyakuna min af'alihi ma huwa hadis. Bahwasanya di antara perbuatan-perbuatan Allah ada yang bersifat hadis. Yang kemarin yang kita sebutkan. Paham ya? Bahwasanya mereka menuduh kalau ada sifat Allah yang hadis, tidak qadim, arti hadis baru apa ini? Muncul, terperbaharu. Sebelumnya tidak ada, jadi apa? Ada. Itu namanya apa? Hadis. Berarti keyakinanmu ini konsekuensinya bahwasanya ada di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu perbuatan Allah yang sifatnya hadis. Apa ini? Yang tidak dari dulu ada, baru muncul sesuatu yang terperbaharui. Mereka nanti maunya kemana ini? Puncaknya. Senjata pemusnahnya akhirnya dia ini adalah, kalau begitu kamu mengatakan bahwasanya Allah itu apa? Hadis. Gak mungkin sesuatu yang bersifat hadis ada pada sesuatu yang bersifat qadim. Nanti kalau mau nggak mau, yang qadimnya ini jadi apa? Hadis. Kenapa? Karena punya beberapa perbuatan yang sifatnya apa? Hadis. Nah, sehingga kata dia, konsekuensi dari penetapanmu terhadap sifat fi'liyah, berarti kamu bilang ada perbuatan Allah itu yang sifatnya hadis. Baru muncul. Sebelumnya nggak Allah lakukan, kemudian Allah apa? Lakukan. Allah bersifat dengan sesuatu yang hadis. Sementara dirinya Allah adalah qadim. Dari dulu sudah apa ini? Sudah. Nah. Fayaqulul mutsbit, maka berkata Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat apa ini? Fi'liyah. Nah, iya. Ana altazimu bidzalik. Saya berpegangan dengan konsekuensi tersebut. Betul. Bahwasanya di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala memang betul ada yang sebagiannya itu bersifat hadis. Iya, saya akui. Enggak lari dia saya dari konsekuensinya. Saya pegangi itu. Fa inna Allah ta'ala lam yazal
Wala yazalu fa'alan lima yurid. Karena dia sendiri yang menamai dirinya, dia terus-menerus melakukan apa saja yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dirinya adalah maha melakukan apa saja yang dia kehendaki. Berarti memang ada perbuatan-perbuatan Allah yang baru muncul setelah Allah kehendaki. Yang tidak dikehendaki oleh Allah berarti tidak apa ini? Muncul perbuatan tersebut. Memang Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya dia maha melakukan apa saja yang dia kehendaki. Berarti memang betul ada beberapa perbuatan Allah yang sebelumnya tidak dikehendaki, kemudian dikehendaki, makanya perbuatan ini jadi apa ini? Jadi apa? Jadi ada. Wala nafada li aqwalihi wa af'alihi. Dan tidak ada batas akhir. Tidak ada habisnya ucapan-ucapan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Masa kamu batasi? Allah sudah melakukan, sudah nggak ada lagi perbuatan yang bisa Allah apa ini? Munculkan. Karena kalau Allah munculkan berarti dia itu bersifat hadis, dan hadis nggak mungkin ada pada diri yang qadim. Berarti kamu batasi perbuatan dan ucapannya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ini adalah celaan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kemampuan seseorang menghasilkan perbuatan yang sebelumnya tidak ada, jadi ada, ini adalah kesempurnaan bagi siapa ini? Bagi seseorang tersebut. Iya kan? Menunjukkan dia punya apa ini? Punya iradah, punya kemampuan, dan dia bisa mewujudkan apanya? Keinginannya tersebut. Ini justru pujian. Ketika seseorang yang tadinya tidak melakukan sesuatu, kemudian dia mampu memunculkan sesuatu, ini adalah pujian. Berarti dia punya iradah dan punya apa? Kudroh. Dia punya iradah yang tidak dikekang. Karena kamu punya iradah, tapi kamu nggak punya apa? Kemampuan, perbuatannya pun tidak apa ini? Muncul. Atau kamu punya kemampuan, tapi kamu nggak punya apa ini? Keinginan. Maka juga tidak apa ini perbuatannya? Muncul. Orang gila nggak punya keinginan. Dia nggak bisa menginginkan sesuatu. Akalnya nggak ada. Maka banyak dari perbuatannya yang nggak muncul. Kenapa? Kemampuan mungkin apa? Sehingga ketika dia membatasi ucapan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak bisa lagi berucap sekarang. Ucapannya itu semuanya qadim, dari dulu sudah apa ini? Ada. Maka ini pembatasan yang merupakan celaan bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwasanya ucapan dan perbuatan Allah itu tak terbatas, tak terhingga. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, katakan wahai Nabi, seandainya lautan menjadi tinta, midad sebagai tinta untuk kalimat-kalimat Rabbku, ucapan-ucapan Rabbku, lanafidal bahru, niscaya lautnya akan lebih dahulu habis. Tintanya duluan apa? Habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum ucapan Allah itu apa? Habis. Kalau tintanya adalah lautan yang dipakai untuk menulis ucapan Allah Subhanahu wa taala, habis duluan air lautnya, tintanya, padahal ucapannya Allah masih belum apa ini? Belum habis. Karena ucapan Allah itu tak terhingga. Air lautnya jelas apa ini? Terbatas. Nah. Walau ji'na bimithlihi madada, bahkan tetap akan habis duluan, kalaupun seandainya kita mendatangkan yang semisal itu tintanya. Habis laut pertama. Masuk laut kedua. Habis laut pertama. Masukkan lagi laut yang berikutnya. Yang sama seperti yang pertama. Habis. Akan habis duluan juga sebelum berakhirnya ucapannya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai biasa. Dikerjai sama-sama ya. Diambil itunya. Ada yang ini loh. Malah nonton semuanya. Biasakan aktif gitu loh ya. Nah. Mana? Kemarin berseret-seret itu mana? Ininya mana? Ini besinya ini. Ini akibat kebanyakan tangan. Waktu dibutuhkan nggak nampak. Dimasukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan, ditaruh sini, diambil. Iya, dipas-paskan aja, dipas-paskan langsung.
Satu lagi mana? Kan ada dua. Itu azam aja 1 hari udah 2 kali anak suruh simpan. Sehari. Nggak bisa. Udah taruh di situ aja pun. Dan barang-barang nggak bisa. Gantungannya copot. Walaupun kita mendatangkan semisal itu tintanya lagi, tetap akan habis duluan lautannya. Yang kedua, sebelum berakhirnya ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mau berapa lautan pun didatangkan tetap akan habis duluan lautan sebagai tintanya. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, seandainya semua pohon-pohon yang ada di bumi sebagai aklam, sebagai penanya, alat untuk nulis. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sabatu abhur, dan yang menjadi tinta dari pensil tersebut adalah 7 lautan. Sabatu abhur, 7 lautan, bukan cuma 1. Mana fidat kalimatullah, maka tidak akan berakhir, tidak akan habis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan 7 bukan pembatasan, bukan berarti nanti kau tahu mungkin 8 baru apa ini? Baru cukup nanti. Enggak. Ini mubalaghah. Mau 7, mau 10, mau berapapun tetap tidak akan cukup untuk mencatat kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa hudutu ahadin fa'ala wa hudutu ahadi fi'lihi ta'ala illa yastalzimu naqsan fi haqqihi. Ini jawabannya. Bahwasanya adanya beberapa perbuatan Allah yang bersifat hadis, baru munculnya hudus, baru munculnya beberapa objek-objek perbuatan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya yang tadinya dia nggak melakukannya, kemudian dia melakukannya. Ini sama sekali tidak mengandung konsekuensi, celaan dan kekurangan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa rupanya kita katakan kepada dia? Terus kenapa rupanya kalau memang pada perbuatan Allah itu ada sebagian itu bersifat apa ini? Hadis. Tadinya tidak ada, kemudian jadi apa? Ada. Kekurangannya di mana bagi siapa? Bagi Allah. Makanya kita katakan tadi bahkan ini menunjukkan kesempurnaannya siapa? Allah. Ketika Allah mampu menghasilkan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak dihasilkan oleh Allah karena Allah tidak apa ini? Menghendakinya. Kapan dia baru berkehendak? Perbuatan itu langsung apa ini? Terjadi. Ini justru pujian, sempurnaan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tadi tidak melakukan sesuatu karena tidak dia inginkan, tidak muncul perbuatannya, kemudian karena dia menginginkan langsung muncul apanya? Perbuatannya. Ini namanya hadis. Baru apa? Baru muncul setelah dikehendaki. Ini adalah sifat pujian sempurna bagi siapa ini? Allah. Sisi kurangnya di mana? Kenapa harus kita takut untuk menetapkan sifat-sifat yang fi'liyah kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam kondisi seperti ini ditetapkan lazimnya. Karena sudah disebutkan ke dia dan dia pun berpegangan dengan apanya? Konsekuensinya. Maka ditetapkan konsekuensinya sebagai ucapan dia. Memang dia mengatakan bahwasanya mungkin sebagian perbuatan Allah bersifat apa? Hadis. Dia kan nggak ada bilang itu sebenarnya. Itu kan konsekuensi dari apanya? Penetapan dia terhadap sifat apa? Fi'liyah. Dia bilang Allah datang, dia bilang Allah turun. Oh berarti ada perbuatan Allah yang hadis ya? Iya, saya pegangi. Maka itu pun ditetapkan sebagai apanya? Ucapan dia. Lazimnya tadi, ini kan awalnya nggak dia ucapkan. Ini yang mengingatkan siapa? Lawannya, orang lain. Ketika disebutkan kepada dia dan dia mengiyakannya, maka lazimnya pun ditempelkan kepada siapa? Disandarkan kepada dirinya. Berarti si fulan itu mengatakan bahwasanya sebagian perbuatan Allah bersifat apa? Hadis. Masuk? Masuk. Kondisi yang kedua. Al-halatu tsaniyah an yuzkara lahu. Disebutkan konsekuensi itu kepada dia. Berarti konsekuensi dari ucapanmu itu begini. Wa yamna at-talazum bainahu wa baina qawlihi. Tetapi dia menolak adanya kaitan, adanya talazum, adanya kelaziman antara ucapan dia dengan apa yang disebutkan tadi. Enggak kayak gitu konsekuensinya. Saya enggak terima kalau dibilang ucapan saya konsekuensinya kayak gini. Disebutkan ke dia dan dia apa ini? Dia nolak. Dia bilang enggak ada apanya? Talazumnya, nggak ada kelazimannya. Nggak itu kelaziman dari ucapan saya. Saya tolak kalau itu lazimnya, saya nggak mengatakan itu. Nah,
Misal contoh, an yaqulan nafi lisifat. Orang yang menafikan sifat berkata, liman yusbituha, kepada orang yang menetapkan sifat. Ahlus sunnah. Ahli bid'ah yang menafikan sifat berkata kepada ahlu sunnah yang menetapkan sifat. Yalzam min isbatika ayyakuna Allahu ta'ala musyabihan lil khalqi fi sifati. Konsekuensi dari penetapanmu terhadap sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berarti kamu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa ini? Makhluk. Berarti Allah menyerupai makhluk dari sisi sifat-sifatnya. Kalau kamu bilang Allah punya sifat, kamu tetapkan Allah punya sifat, berarti Allah menyerupai apa ini? Makhluk. Karena makhluk juga punya apa? Sifat. Fayaqulul musbit, maka berkata ahlu sunnahnya yang menetapkan sifat. La yalzam dzalik. Enggak, itu enggak konsekuensinya, enggak mengharuskan itu dia bilang. Pakai jurus apa? Pakai jurus monyet. Sama seperti saya tetapkan untuk apa ini? Wajah, saya bilang juga monyet punya apa? Wajah. Apakah kamu rela bahwasanya ucapan saya ini berarti menyamakan wajahmu dengan apa ini? Monyet. Jelas dia bilang apa? Ya enggak terima. Nah, kalau kamu sama-sama makhluk saja kok enggak terima dibilang seperti itu, apalagi antara Allah dengan siapa ini? Makhluk. Sudah? Ini kondisi yang kedua, disebutkan kepadanya lazimnya, tapi dia apa ini? Menolak, itu dijadikan sebagai apanya? Lazim dari ucapannya. Li'anna sifatil khaliq mudafatun ilaihi, karena sifatnya makhluk itu disandarkan kepada makhluk. Lam tudkar mutlaqah, tidak disebutkan secara mutlak. Kita nggak bicara wajah dah gitu saja, atau tangannya Allah tangan gitu saja, enggak. Sifat tersebut disandarkan kepada khaliq. Paham ya? Ini wajah Allah, bukan semata-mata apa kita bilang wajah, bukan. Kalau semata-mata dibilang wajah, boleh orang punya persepsi wajah monyet? Boleh. Tapi ketika disebutkan wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbika, disandarkan kepada siapa ini? Rabb. Apakah masih tersisa lagi kemungkinan terbayangkan wajahnya siapa ini? Makhluk. Sedangkan disebutkan wajah mukmin atau wajah abdur, nggak ada orang mikirnya wajah apa ini? Oh, sayang binatang, wajahnya Lutfi, nggak ada. Oh, wajahnya Abdur, Masya Allah mulusnya misalnya. Nggak ada orang pas bilang wajah Abdur, langsung bayangkan wajah misalnya Akbar. Nggak ada. Kenapa? Wajahnya sudah dimudofkan kepada siapa? Abdur. Maksud sampai sini. Kita bicara sifatnya Allah itu sudah disandarkan sifatnya itu kepada siapa ini? Allah. Lantas kenapa masuk-masuk sifatnya siapa ini? Sifatnya makhluk. Kita tidak membahas wajah secara apa ini? Mutlak, kita tidak membahasnya secara mutlak sifat itu. Wajah. Ada wajah yang sangat mulus. Apakah terbayang wajahnya Lutfi? Bisa. Wajahnya Abdur? Wajahnya mukmin? Bisa. Karena semuanya disebut apa ini? Wajah. Masih bisa persepsinya kemana-mana. Tapi ini enggak. Dalam kasus ini, sifat tersebut sudah kita sandarkan kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan ada masuk-masuk lagi sifatnya siapa ini? Makhluk. Makanya saya nggak terima ketika kamu bilang bahwasanya ketika saya menetapkan bagi Allah sifat, kemudian saya dikatakan menyamakan Allah dengan siapa ini? Makhluk. Karena saya sudah menyandarkan sifat itu kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum sampai sini? Nah. Hatta yumkin ma alzamta bihi, sehingga memungkinkan apa yang engkau haruskan untuk saya tadi. Kalau tadi mutlak sifatnya, iya bisa jadi. Kita yang bahas wajah, masuk wajah Allah, masuk juga wajahnya siapa ini? Makhluk, karena wajahnya belum disandarkan. Nah. Wa ala hadza, maka oleh karena itu, fatakunu mukhtassah bihi, maka sifat tersebut menjadi khusus untuknya, untuk Allah. Laiqatun bihi, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah membayangkan presiden turun dari pesawatnya berarti ini pesannya pesawat ecek-ecek atau pesawat yang gimana? Jelas pesawat yang mewah. Pesawatnya siapa ini? Presiden. Dibilang mukmin turun dari pesawat. Ya, sesuaikanlah dengan rakyat apa ini? Dengan rakyat jelata kayak kita ini. Masa mau turun pesawat pakai karpet merah, ada polisi, ada panglima yang menyambut, kayak tembakan ke udara, ya kan enggak juga.
Atau ada yang ngalungkan bunga, selamat datang Bapak Mukmin telah turun dari pesawat. Nggak ada, karena dia bukan siapa ini? Presiden. Itu manusia dengan apa perbandingannya? Ketika disandarkan pesawatnya itu kepada presiden, yang terbayang apa ini? Yang sesuai dengan keagungannya siapa ini? Presiden. Sesuai dengan yang layak bagi seorang apa ini? Presiden. Mukmin turun dari pesawat. Oh, udah ya turun biasa aja nih, biasa. Turun sampai rame sama yang penumpang yang lain, udah panas-panasan habis itu nggak ada di payungnya, biasa. Masuk? Masuk. Nah. Mafhum ya sampai sini ya? Kalau disandarkan, sudah disandarkan, maka sifat itu menjadi yang layak bagi yang disandarkan itu. Nah. Kama annaka ayuhan nafi li sifat tuthbitu lillahi zatan. Kamulah sekarang. Tak balikkan, serang ini serangan balik namanya sekarang. Tadi yang tadi sudah dipatahkan. Nah, terus selesai sebenarnya. Udah, tapi itu kan baru imbang saja. Dia nyerang kemudian ditangkis. Nggak puas kayak gini, nggak enak mainnya. Kalau bisa zamannya dia mulai. Jangan dia kira dia duluan mulai, dia yang apa ini? Dia yang jago. Nah, kamulah sekarang, kamu tetapkan untuk Allah zat tidak? Mau bilang tidak dia. Nggak ada Allahnya. Kamu sekarang tetapkan Allah zat, ada zatnya tidak, punya zat tidak. Kemungkinannya cuma berapa? Dia bilang enggak, berarti Allahnya. Kalau dia mau bilang iya, baru masuk senjata pamungkasnya kita. Iya, ada zatnya Allah. Makhluk juga punya apa? Kamu juga apa berarti? Menyamakan. Kamu sekarang yang nyamakan kok. Kamu bilang pula aku enak. Kali kalau aja yang mau nyerang-nyerang, aku bisa nyerang kok. Beda lah zatnya Allah sama zatnya siapa? Kau yang bodoh tadi itu harusnya jawabanmu. Ketika kau bilang aku menetapkan apa ini? Sifat berarti aku nyamakan Allah dengan siapa? Harusnya kau bayangkan di otakmu itu bilang. Ketika aku bilang Allah punya sifat, harusnya kau bayangkan bahwasanya sifat Allah itu beda dengan sifatnya siapa? Sama seperti tadi kita bahas apa ini? Zat. Nanti ini kaidah berikutnya. Bahwasanya pembahasan tentang sifat itu adalah cabang pembahasan dari apa? Zat. Apa yang kita tetapkan ketika membahas zat, itu yang akan ditetapkan ketika membahas apa nanti? Sifat. Di kaidah berikutnya nanti. Nah, dalam kaidah sifat. Mahfum ya? Sebagaimana engkau, wahai orang yang menafikan sifat, engkau tetapkan untuk Allah apa ini? Zat. Oke lah, anggap. Nggak bisa bicara sifat kita sekarang. Bicara apa ini? Zat. Zat kan tempatnya sifat nempel. Iya. Kalau sifat itu kan kemarin nggak mungkin berdiri apa? Dia butuh apa ini? Zat. Oke, kalau kita kita keluar dari pembahasan sifat sekarang. Kita bicara apa sekarang? Zatnya. Sebagaimana engkau, wahai orang yang menafikan sifat, engkau tetapkan untuk Allah zatan. Wa tamna an yakuna musyabihan lil khalqi fi dzati. Dan kamu nggak mau dikatakan bahwasanya zatnya Allah itu menyerupai zatnya siapa ini? Makhluk. Fi dzati fa ayyu farqin baina dzati was sifat. Lantas apa bedanya sekarang antara zat dan apa ini? Sifat. Konsekuensimu cuman dua. Kalau kau tetapkan untuk Allah zat, maka konsekuensinya kau tetapkan juga Allah apa ini? Punya sifat. Kalau kau nafikan dari Allah sifat, konsekuensinya kau nafikan juga dari Allah apa ini? Nggak bisa suka-sukamu. Apa yang suka-suka tetapkan. Apa yang mau kau nafikan, kau nafikan. Nggak bisa. Maaf sampai sini. Nah, sehingga pembahasan tentang sifat itu adalah cabang dari pembahasan tentang apa ini? Tentang zat. Nah, yang agak-agak nanti dengarkan kembali rekamannya. Nah, mana ini pembahasannya ini? Wa hukmul lazim fi hatainil halataini zahir. Dan hukum dari lazim. Hukum lazimnya sekarang di dua keadaan ini jelas. Pada kondisi yang pertama ditetapkan kelazimannya sebagai ucapan dia, dan dalam kondisi kedua tidak ditetapkan lazimnya sebagai apanya? Ucapan dia. Kenapa? Karena dia jelas-jelas apa ini? Menolak lazim. Maka nggak disandarkan kelazimannya itu kepada siapa ini? Dia nggak bisa ditempelkan bahwasanya dia yang menetapkan sifat tadi dikatakan menyerupakan Allah dengan siapa ini? Nggak bisa. Dalam dua keadaan ini apa? Jelas hukumnya. Kondisi yang pertama ditetapkan lazim ucapannya sebagai ucapan dia. Dalam kondisi kedua dinafikan kelazimannya sebagai bagian dari apanya? Ucapan dia. Kondisi yang ketiga. Al-halus salitsah, keadaan yang ketiga. Ayyakunal lazim maskutan anhu. Fala yuzkar biltizamin
wala mana'a wala fala yudkar biltizamin wala man'in. Yang ketiga, lazimnya didiamkan. Maskutun, didiamkan. Udah, nggak ada yang nyampaikan kepada dia lazim ucapannya. Didiamkan saja. Maka tidak disebutkan, maka dia tidak menyebutkan kelaziman, tidak pula menolak kelaziman tersebut. Nggak ada pembahasan tentang itu. Diam pokoknya. Fahukmuhu fi hadhil hal an la yunsaba ilal qail. Maka ini ngikut kepada hukum yang kedua. Tidak disandarkan lazim tersebut kepada yang mengucapkan. Ya sudah. Orang dia pun nggak ada menetapkannya, dia pun nggak ada menafikannya, sudah buang saja. Nggak usah ditetapkan kepada siapa ini? Dia kelazimannya itu. Nah, udah nggak nyambung berarti, nggak nempel kelazimannya. Nggak harus berarti itu ucapan dari apa ya? Orang tersebut. Nah. Li'annahu yahtamilu lau dzukira lahu. Alasannya kenapa nggak kita tetapkan itu sebagai ucapan dia, lazimnya tadi? Alasannya li'annahu yahtamilu, ada kemungkinan lau dzukira lahu, seandainya itu disebutkan kepada dia, an yaltazima bihi au yamna at-talazum. Bisa jadi dia mengiyakan konsekuensi tersebut, atau bisa jadi dia menolak apa ini? Konsekuensi tersebut. Jadi kita nggak tahu. Mau ditetapkan, nanti pasti disebutkan, dia bilang apa? Enggak, aku nggak terima. Nanti mau ditolak, dia bilang apa? Iya, itu saya akui talazumnya. Sehingga udah daripada mending nggak usah. Kan hukum asalnya kan nggak ada ini, nggak nempel ini apanya? Apanya yang nggak nempel ini? Konsekuensinya. Hukum asalnya kan nggak ada. Ya sudah. Karena adanya kemungkinan kalau nanti disebutkan kepada dia, dia menolak atau dia apa ini? Terima itu sebagai konsekuensi dari apanya? Ucapan dia. Wa yahtamilu law dzukira lahu, dan ada kemungkinan seandainya disebutkan kepada dia konsekuensinya, fatabayyana lahu luzumu, dan jelas bagi dia konsekuensinya, wa butlanuhu, dan kebatilannya, an yarji'a an qauli. Bisa jadi dia rujuk dari apanya? Ucapannya. Ketika dia mengatakan saking bersemangatnya dia, hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia bilang. Kemudian diingatkan, itu ucapanmu itu radhiyallahu anhu, berarti Abu Thalib juga apa ini? Mukmin, beriman. Kamu bilang radhiyallahu anhu. Oh enggak, saya enggak kayak gitu. Radhiyallahu anhu saja. Ketika dijelaskan kebatilannya, dia langsung apa ini? Langsung rujuk dia, langsung dia bilang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bisa jadi. Bisa, kenapa? Saat itu jelas bagi dia apanya? Kebatilannya. Kebenarannya pula jelas. Jelas apanya bagi dia? Butlanuhu, kebatilannya jelas. Akhirnya dia pun meninggalkan ucapan tersebut. Yarji an qauli, dia rujuk dari ucapannya dia tadi radhiyallahu anhu. Enggak, bukan radhiyallahu anhu. Langsung rujuk dia, kenapa? Jelas bagi dia saat itu. Jelas bagi dia itu kebatilannya. Nah. Li'anna fasadal lazim yadullu ala fasadil malzum. Ini rumus bagus ini ya. Dikarenakan rusaknya lazim menunjukkan rusaknya apa ini? Malzum. Kalau lazimnya rusak, maka pangkalnya pun berarti pasti apa ini? Rusak. Berarti ucapan itu enggak benar berarti. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu enggak benar ini. Kenapa? Menghasilkan konsekuensi yang apa ini? Rusak. Maka rusaknya konsekuensi menunjukkan rusaknya apa ini? Ucapan. Itu rumus. Kok tiba-tiba buahnya rusak? Pasti ada pohonnya ini yang apa ini? Bermasalah ini. Enggak mungkin pohonnya bagus keluar apa ini? Buahnya busuk, enggak mungkin. Pasti ada apanya? Penyakitnya di sini. Rusaknya buah menunjukkan rusaknya apa? Ini bahasa lainnya yang lebih gampang. Paham? Rusaknya lazim menunjukkan rusaknya apa? Malzum. Malzum yang mana ini? Ucapannya. Kalau menghasilkan ucapan, kalau lazim dari ucapan ini menghasilkan sesuatu yang batil, maka ucapan ini jelas apa ini? Batil. Keyakinan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Lazimnya berarti Allah tempat-tempat yang di mana-mana. Lazimnya itu karena ucapan ini, keyakinan ini, pendapat ini melazimkan yang batil, maka jelas malzumnya ini pun pasti apa ini? Batil. Kalau ini hak, nggak mungkin berbuah apa ini? Batil. Masuk, Masya Allah. Wah gini lah, udah mau habis bang, masuk semuanya. Main borong aja. Wali wuru di hadin ihtimalain, maka
Karena masih adanya dua kemungkinan ini. Kalau nanti disebutkan lazimnya ini, dia bisa menerima atau dia bisa apa ini? Menolak. Karena masih masuknya dua kemungkinan ini, la yumkinul hukmu bi anna lazimal qauli qaulun. Maka tidak mungkin bagi kita untuk menghukumi bahwasanya lazim dari suatu ucapan adalah apa ini? Ucapan dia. Kenapa? Masih ada kemungkinan dia menerima, ada kemungkinan dia apa ini? Menolak. Maka nggak usah disandarkan kepada dia. Maka lazimul qaul, kelaziman dari ucapannya dia tadi tidak bisa kita anggap sebagai apanya dia? Ucapan dia tadi. Masuk sampai sini? So, masuk aja lah. Udah mau siap. Fa'in kila. Kalau ada yang mengatakan. Wah. Suruh mikir lagi. Udah mau terakhir. Idza kana hadzal lazim. Laziman min qauli. Kalau kelaziman itu adalah betul sebagai kelaziman dari ucapannya. Lazima ayyakuna qaulan lahu. Maka menjadi keharusan itu adalah ucapan bagi dia. Karena lazim ucapan dia itu memang betul itu. Li'anna dzalika huwal asl. Karena itulah hukum asalnya. Lazima an yakuna kelewatan. Idza kana hadzal lazim laziman min qauli. Kalau memang kelaziman itu adalah lazim dari ucapannya, maka mengharuskan itu sebagai ucapan dia. Kelazimannya itu. Tetap harus kita sandarkan kepada dia katanya. Kenapa? Li'anna dzalika huwal asl. Karena itulah hukum asalnya. Akan disandarkan kepada seseorang yang merupakan ucapan dia dan konsekuensi dari apanya? Ucapan dia. Harus mau nggak mau karena dia menjadi pangkalnya. Yang menghasilkan pangkalnya siapa? Dia. Maka buahnya pun harus disandarkan kepada siapa ini? Dia. Ketika dia nanam pohon, maka ketika berbuah pohonnya pun buah siapa kita bilang? Buah yang nanam katanya. Hukum asal itu katanya. Mafhum ya? Nah. La siyama ma'qur bitalazum. Terlebih jika konsekuensinya itu sangat apa ini? Dekat. Enggak dari jarak yang jauh. Memang betul langsung itu konsekuensinya. Nah. Kulna, maka kita katakan jawabannya hadza madfu. Dia enggak terima dengan kaidah yang tadi kita katakan di atas. Bahwasanya lazim dari ucapan seseorang yang tidak disebutkan kepada dia, yang enggak disampaikan kepada dia, maka enggak bisa disampaikan kepada dia karena bisa jadi dia menolak, bisa jadi dia apa ini? Menerima. Mafhum? Ada yang mengatakan enggak bisa lah kalau memang itu lazim dari ucapan dia, maka mau enggak mau itu disandarkan kepada siapa ini? Dia, karena dia yang mengucapkannya pertama kali. Maka kelazimannya pun disandarkan kepada siapa? Dia. Maka kita katakan jawabannya hadza madfu, ini tertolak. Bi annal insan bashar. Karena manusia itu bashar, manusia. Sesuai dengan sifat apanya? Kemanusiaannya. Dia tetap seorang apa ini? Manusia. Walahu halatun nafsiyah. Dia punya kondisi-kondisi kejiwaan. Wa kharijiyah. Punya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dari mana ini? Dari luar. Tujibuz zuhul. Yang mengharuskan dia apa ini? Lupa. Yang membuat dia jadi apa ini? Lupa. Tentang apanya? Nggak ucapannya, masa ucapannya lupa? Konsekuensinya. Dia tadi saking bersemangatnya, berapi-api, bagaikan singa mimbar. Wali radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebelumnya udah radhiyallahu anhuma semua soalnya. Hadis-hadis dia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Masuk juga. Atau sekalian menyebutkan banyak misalnya. Ini datang dari hadis Ali, dari hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Umar, dari hadis Abu Hurairah, dan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Gitu. Masuk dia mana siapa? Masuk Abu Thalib. Saking apanya dia nih? Ini namanya halat, kondisi kejiwaan atau kondisi apa ini? Faktor dari luar yang mengharuskan dia lupa dari konsekuensinya. Az-zuhul anil lazim. Dia lupa nggak ingat apanya? Konsekuensi dari ucapannya dia itu. Faqad yaghfalu, bisa jadi dia lalai, au yashu atau lupa, au yanghaliqu fikruhu, atau bisa jadi sedang tertutup apanya? Pikirannya, au yaqulul qaul, atau dia mengucapkan satu ucapan fi madayiki munazarat, di saat-saat yang sempit dari perdebatan. Nah, karena saking inginnya menjatuhkan lawan apanya? Debatnya. Pokoknya bagaimana semua keluarlah dalilnya. Akhirnya seperti itu keluar terjadi. Bisa jadi. Min ghairi tafkirin, tanpa berpikir lanjut. Fi lawazimihi wa nahwi dzalik. Tentang konsekuensinya dan yang semisal itu. Sehingga ini pendapat yang benar. Bahwasanya jika tidak disebutkan, tidak disandarkan, tidak disebutkan kepada yang mengucapkan lazim dari ucapannya, maka hukum asalnya tidak disandarkan lazim ini kepada siapa ini? Kepada orangnya tersebut. Aku sampai sini. Nah.
Dengan ini selesai kita dari kaidah yang keempat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun kaidah yang kelima, pendek, gampang. Nah, ini istirahatnya, rehatnya sejenak setelah pertempuran yang habis-habisan di kaidah yang keempat. Berapa pertemuan itu? 1, 2, 3. 3 pertemuan hanya untuk satu kaidah, maka dikasih rehat, dikasih kaidah yang pendek, yang gampang memahaminya, nah supaya nggak jenuh. Nah, sudah, masya Allah, apa-apalah. Di sini ada nasihat sedikit, Ikhwan, terkait dengan apa yang mungkin sudah kalian ketahui bersama tentang apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini ada satu ucapan yang bagus dari kalamnya Syekh Yasir Al-Adani, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang kemarin sempat datang ke Indonesia. Beliau punya ucapan yang bagus cuman belum sempat kita dengarkan semuanya ya, kan. Tapi tidak mengapa, sudah sempat kita catat beberapa poin-poin pentingnya. Nah, terkait apa yang terjadi di hari-hari ini antara antara Yahudi yang katanya negaranya negara Israel. Israel itu siapa ini? Yakub. Nah, Israel, Bani Israel, anak-anaknya siapa ini? Yakub. Mereka lebih pantas disebut siapa ini? Yahudi. Nah, dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina berupa perang dan yang semisalnya, maka beliau ingin ngasih beberapa poin yang tercatat di sini baru berapa ini? Baru 3. Nah, belum selesai, belum lagi setengahnya, cuma setengah jam saja, tapi masya Allah kalamnya. Poin pertama ya, kawan. Dalam kasus ini cara menyikapi apa yang terjadi sekarang berupa peperangan antara saudara kita yang ada di Palestina dengan musuh mereka, musuhnya kaum muslimin, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di sana. Yang pertama, ini wajib, ini jadi dasar ya, kan kata beliau, jangan sampai hilang ini dulu. Ini pangkalnya dulu. Nggak usah nengok kemana-mana. Sepantasnya bagi setiap muslim untuk punya empati. Untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Wajib ikut merasakan. Kira-kira gimana lah kalau aku berada di sana. Sesusah-susahnya kita di sini, kan. Sesempit-sempitnya kondisi ekonominya kita. Yakin nggak akan sesusah di sana. Di sana itu yang dicabut itu adalah nikmat apa ini? Nikmat apa yang sedang nggak mereka rasakan di sana? Al-amnu, nikmat keamanan. Dan ini mirip dengan nikmat kesehatan. Ini salah satu sebab terbesar kita bisa menikmati nikmat-nikmat yang lain. Kamu punya harta banyak, kamu punya istri cantik, kamu punya rumah gedong, kamu punya mobil mewah, kamu punya makanan yang lezat-lezat, tapi kondisi nggak aman. Kamu keluar takut kena tembak, atau kena bom segala macam. Bisa kamu nikmati itu semua. Ya, orang gila saja yang bisa tetap senyum-senyum dalam kondisi kayak gitu. Selalu aja belanja keluar, mati-mati lah itu. Nah, ada orang kayak gitu. Sampai disebutkan, nah, antara kambing yang patah kakinya sama yang apa ini? Yang sedang dihinggapi rasa takut. Masih mending kambingmu itu yang patah kakinya. Patah kakinya kemudian diikat di situ. Itu masih sehat-sehat saja, gemuk juga, ada makanannya di sampingnya, ada rumputnya. Tapi yang takut, kamu ikat kambing, di sampingnya serigala. Sampingnya serigala. Apa kondisinya nanti? Mau makan kok, berani kok makan rumput, makan kok kata serigala. Apa ini kondisinya? Ini sehat ini, kakinya semua sehat, badannya sehat. Mana duluan mati? Yakin ini duluan mati nih. Siapa? Yang diancam sama serigala. Hilang apanya? Hilang keamanannya. Gara-gara nggak punya keamanan, nggak bisa menikmati apa ini? Rumputnya yang begitu apa ini? Hijau-hijau, royo-royo. Ngelirik ke siapa? Serigalanya. Yang tadi, yang pincang tadi, empat-empatnya pun pincang, bantu golek saja dia kakinya. Sampingnya semuanya rumput, nah, makan aja langsung kakinya apa ini? Sehingga ini yang wajib pertama kali ya. Berusaha menumbuhkan rasa apa ini?
Empati. Coba ikut merasakan bagaimana sedihnya mereka. Ini kan kawan yang di Yaman dulu, udah merasakan berapa kali dihisor, berapa kali diboykot, nggak ada makanan, nggak ada apa segala macamnya. Kita merasakan hal yang kayak gitu. Nah, dalam kondisi perang, kita jalan saja pun dari bawah-bawah tanah, dari segala macamnya, mau nyebrang aja baca Bismillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah siapkan tauhid lah kalau nyebrang itu. Lari, mau kena lewat, mau nggak mau, gimana? Nah, orang segala gunung itu sudah snipernya. Itu kalau udah kita mau nyebrang aja jarak mungkin dari ujung ke sini pintu sana. Nggak ada pelindungnya sini. Udah, itu siapkan aja tauhidnya, udah siap-siap aja nurul wasiat. Bisa apa saja bisa be ini. Nggak ada nikmatnya hidupnya ya. Nah, sehingga coba kita merasakan ini wajib. Sehingga wajib kita merasa tersakiti dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Ada faedah bagus kata beliau dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika membawakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan seorang mukmin dalam kasih sayangnya mereka, belas kasihannya mereka dan saling tolong menolongnya mereka itu kama salil jasad. Seperti permisalan sebuah apa ini? Jasad. Idza shtaka minhu udhun, kalau ada satu anggota tubuh yang merasa kesakitan, tada'ala husairul jasadi bisahri wal maka anggota tubuh yang lainnya akan ikut-ikutan apa ini? Ikut-ikutan bergadang, ikut-ikut merasakan sakit. Iya kan? Itu kan. Kata beliau ini faedah bagus ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau mau nyatat ya kan bagus. Yang Anda dapatkan tadi dari beliau dalam Majmu' Fatawa jilid yang kedua halaman 373. Walihada, oleh karena itu, setelah hadis itu, kanal mukmin, seorang mukmin itu adalah yasurruhu ma yasurrul mukminin. Ini rumus seorang muslim. Ciri-ciri seorang muslim sejati itu ini. Yasurruhu ma yasurrul mukminin. Membuat dia senang apa yang membuat kaum mukminin yang lain itu apa? Senang. Senang di atas kesenangan siapa ini? Orang nengok saudaranya senang, ikut apa ini? Senang. Enggak malah sempit hatinya. Kok bisa ya dia yang dapat nikmat? Enggak malah kayak gitu. Membuat dia senang apa yang membuat saudaranya apa ini? Senang. Wa yasu'uhu ma yasu'uhum. Dan membuat dia tersakiti apa yang menyakiti kaum mukminin. Kalau dia melihat saudaranya tersakiti, dia pun ikut merasa apa ini? Sakit. Sehingga nggak ada dalam konteks Islam itu persaudaraannya itu menari di atas apa ini? Penderitaan orang lain. Nggak ada itu. Kalau orang lain nari, dia ikut apa ini? Ya usah nari lah contohnya. Dia senang, kamu ikut apa ini? Senang. Dia tersakiti, kamu ikut apa ini? Tersakiti. Sesuai dengan konsekuensi hadis apa? Hadis tadi. Nah, yang terakhirnya lebih ngeri ya, kata beliau. Waman lam yakun kadzalik lam yakun minhum. Barang siapa yang tidak seperti itu, lam yakun minhum, maka dia bukan bagian dari siapa? Mau contoh? Mau contoh? Yang paling dekat dan pasti kita rasakan semua. Kita satu keluarga. Ada ayahnya, ada ibunya, ada siapa ini? Anak-anak. Kamu ngelihat anakmu senang, istrimu senang. Kamu ikut apa? Anakmu sakit, istrimu sakit. Kamu ikut apa? Nggak ada suami. Hahaha, kamu sakit juga akhirnya. Ya nggak ada. Wah, tahu kan rasanya sakit nggak? Ya gitu. Kalau itu kayak itu berarti ini bukan bagian dari apa ini? Ini orang lain, ini bukan keluarganya. Nggak ada. Itu pasti, iya kan? Ini bapak-bapak di sini atau ibu-ibu di rumah banyak anaknya sakit. Berapa kali kita mengangan-angankan seandainya yang sakit itu adalah siapa ini? Kita saya melihat anak kecil sakit diobati segala macamnya, ada yang dioperasi, ada yang apa. Mungkin kita berangan-angan seandainya sakit itu siapa? Iya tidak? Orang tua. Orang tua kayak harusnya kayak gitu, karena kita bagian dari apa ini? Keluarga kita itu. Dan dia pun bagian dari siapa? Kita. Itu kan. Harusnya kaum muslimin ke kaum mukmin itu juga sama. Makanya kata beliau tadi di akhirnya luar biasa kalimat ini. Ini ngeri, makanya kita katakan. Waman lam yakun kadzalik lam yakun min. Yang enggak seperti itu, senang pas mereka senang, sedih ketika mereka sedih, maka bukan bagian dari siapa? Kaum mukminin. La ilaha illallah. Ini konsekuensinya berarti. Hadis ini kan sering kita dengarkan. Tapi faedahnya ini baru kita dapatkan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, ini satu. Sehingga minimalnya waktu-waktu seperti ini, hari-hari kayak gini minimalnya ikut berusaha menumbuhkan rasa empati. Berusaha ikut merasakan sedihnya mereka, sempitnya mereka, dan lain-lain. Minimal mikirlah, gimana lah kondisi saudaraku di sana. Karena apalagi kayak kita. Yang hampir nggak pernah dicabut darinya nikmat apa ini? Nikmat aman. Mana nggak lagi ada hari-hari perang kita. Nah,
Yang kedua, kata beliau, bahwasanya jihad fisabilillah itu sampai sekarang dan hari kiamat masih apa ini? Masih berlaku. Artinya jangan langsung semata-mata menafikan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana, langsung itu bukan jihad yang syar'i. Jihad sampai sekarang masih apa ini? Masih ada. Apalagi bagi orang yang melakukan melakukan jihad dalam rangka dalam rangka menolak apa ini? Menolak kezaliman. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina itu tanah mereka yang diduduki, jelas. Paham ya? Palestina, Israel itu nggak punya apa ini? Nggak punya peta di mana? Nggak punya wilayah di peta aslinya. Mereka terusir sudah di mana-mana. Dulu di Jerman dihabisi sama siapa ini, di Eropa dihabisi sama Hitler segala macamnya. Habis di mana-mana nggak ada lagi, nggak punya negara. Kemudian nyaplok jadi punya apa ini? Negara. Nah. Sehingga yang namanya jihad sampai sekarang masih apa ini? Masih ada dengan dalil-dalil keutamaan yang semua tentang apa ini? Tentang jihad. Namun yang paling penting kata beliau adalah bagaimana kita melakukan persiapan untuk apa ini? Jihad tersebut. Jangan cuman keluar-keluar, ayo jihad kemana nih? Palestina segala macamnya. Ini saudara-saudara kita sedang persiapanmu ada tidak? Selama ini banyak melakukan kemaksiatan, maksiat di mana-mana merajalela, kesyirikan dan belum lagi segala macamnya. Kayak gini mau jihad melawan siapa ini? Melawan Yahudi. Enggak ada persiapannya. Sehingga beliau mau semangat itu diimbangi dengan apa ini? Usaha. Sebelum ada berita-berita Palestina ini, buat apanya? Persiapan. Dilatih fisiknya, mana nembaknya, mana manahnya, mana yang lain-lainnya. Udah dibuat belum? Jangan cuma teriak-teriak saja ketika lagi kondisi apa ini? Pas seperti sekarang ini. Nah. Kemudian kata beliau, yang ketiga bahwasanya jihad itu memiliki 3 tahapan. Bagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad. Yang pertama itu paling dasar adalah jihadun nafs. Jihad melawan apa ini? Melawan hawa nafsu, melawan jiwa sendiri, melawan diri sendiri. Yang kedua jihad syaitan. Jihad melawan siapa ini? Syaitan. Dan yang ketiga jihadul kufar wal munafikin. Yang ketiga jihad melawan siapa ini? Sebagaimana kita semangat di jihad yang terakhir ini, hari-hari ini kan biasa orang pasti cerita jihad yang mana ini? Maka jangan sampai porsinya itu nggak pas dan menjadi timpang. Sebagaimana kamu sekarang teriak-teriak untuk jihad, buktikan jihadmu kepada apa ini? Diri sendiri. Mana jihadmu melawan siapa ini? Syaitan. Padahal itu terus apa ini? Berlangsung, nggak pernah apa? Putus. Dan sekarang lagi rame-ramenya aja Israel vs Palestina. Sekarang aja kamu teriak-teriak, mana selama ini jihadmu melawan yang dua ini? Sehingga agar kita nggak digiring oleh media, nggak digiring oleh opini-opini ya, kawan. Jangan cuma pandai teriak-teriak sekarang aja, hari-hari di mana rame-ramenya Palestina segala macamnya. Di hari-hari biasa bahkan itu lebih dasar. Jihad melawan apa ini? Diri sendiri. Jihad melawan siapa? Melawan syaitan. Yang terjadi pada perang Uhud masyhur. Terkalahkan dengan apa ini? Diri sendiri. Udah menang kalau di lapangan para sahabat. Tapi disuruh tetap di gunung, nggak nurut dengan perintahnya panglimanya. Akhirnya turun, ditinggalkan. Akhirnya diserang dari mana? Dari mana? Siapa yang buat musuhnya? Musuhnya yang hebat. Nggak sudah menang. Oh, ghanimah kata mereka. Turun sebagian besar. Tinggal panglimanya tak di atas. Ya, bukan dari luar faktornya. Dari mana? Dari dalam. Ini contoh kecil saja. Perang Hunain juga sama. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Ingat nggak kalian perang Hunain? Gitu banyak kaum muslimin. Karena itu terjadi setelah Fatuh Makkah. Penaklukan kota Makkah, banyak orang-orang apa ini masuk Islam. Oh, Makkah udah dikuasai sama Muhammad dan sahabatnya. Oh, berarti benar mereka ini dikuasakan atas apa ini? Ka'bah, berarti benar mereka ini masuk Islam banyak. Habis itu perang apa? Hunain. Dari mana kalahnya? Kata Allah. Bukan dari luar, dari dalam sendiri. Tatkala kalian dibuat ujub, id a'jabatkum kasratukum. Banyaknya jumlah kalian, tapi malah bikin apa? Ujub. Pontang-panting di awal perang. Kalahnya di mana? Ngelawan siapa? Lawan diri sendiri. Sifat ujubnya, tapi nggak bisa terlawannya. Walaupun jumlahnya apa ini? Sehingga ini maksudnya porsinya itu dipaskan gitu. Jangan mau digiring jihad yang satunya saja, sementara hari-hari biasanya nggak ada apanya. Jihadnya. Dan juga alat jihadnya kata beliau ada banyak. Bisa jihad dengan apa ini? Lisan, dengan doa.
Makanya sekarang didoakan saudara-saudara kita di sana diberi kemudahan, dikasih kelapangan, ditolong mereka melawan musuh mereka. Jangan cuma baca zikir, yang baca zikirnya aja pun kadang kurang, cuma sekali subhanallah. Subhanarabbiyal a'la. Udah nunggu Allahu Akbar. Apalagi mau doa, itunya aja pun kurang, apalagi mau apa ini? Doakan kaum muslimin yang lain, saudaranya, tolong doakan untuk mereka. Jihad pakai apa? Pakai lisan. Dia bangun sepertiga malam sebelum salam, setelah tasyahud, baca doanya, selamatkan mereka ya Allah, jaga mereka, kasih mereka kemenangan, terus doakanlah. Jihad pakai apa ini? Dengan lisan. Bisa juga jihad dengan apa? Dengan harta. Bisa jihad dengan apa ini? Dengan badannya. Bisa jihad dengan apa? Senjata. Sehingga ada banyak. Nah, lah mana jihadmu sebelum-sebelumnya ini? Nah, padahal kamu bisa mendoakan mereka, bisa segala macamnya dengan mereka, bisa membantu mereka dengan harta, sebagaimana dilakukan oleh sebagian pembesar Arab Saudi yang terus mensuplai dana ke sana, terus mensuplai senjata ke sana, segala macam. Ini dalam rangka apa ini? Jihad dengan yang lain selain apa ini? Senjata. Mafhum ya? Nggak nunggu ada berkecamuk perang baru apa ini? Baru teriak-teriak segala macam. Nah, sehingga ini ya, kawan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sempat kita catat, bahwasanya ini terkadang perkara-perkara kayak gini, ini mudabbar. Terkadang sudah diatur. Memang sudah dibuat skenario. Sehingga jangan terlalu terbawa perasaan. Oh, kadang ini sudah diskenariokan. Supaya apa? Supaya jalan bisnis apa ini? Bisnis senjata. Dah nih, kasih duit, dah picu perang ya nanti. Balas-balasan. Yang untung siapa? Oh, Barat. Produsen apa ini? Kalau enggak, kemana senjata mereka? Itu sehari saja udah berapa rudal kemarin sehingga harus pikir-pikir juga, jangan sampai masuk jebakan. Kata beliau mencontohkan, masa iya modalnya 1.000 tapi malah rugi apa ini 5.000? Itu namanya berhasil bunuh 1.000 dari mereka, tapi akhirnya korbannya kita jauh lebih apa ini? Nah, seperti sekarang Amerika masuk, segalanya masuk, habis sekarang. Mafhum ya? Akhirnya jadi ada alasan Amerika, segala macamnya, jalan perputaran apa ini, bisnis apa ini? Bisnis senjata mahal. Nah, kalau enggak mau kemana senjatanya? Produksi nggak pakai duit. Kemudian nggak ada yang beli, habis. Nah, ilah. Nah. Sehingga jangan terlalu baper. Iya, hati-hati. Dan dulu sebutkan contoh-contohnya. Bagaimana di Yaman antara Ahlussunnah yang di sana dengan Syiah, kemudian ada pihak-pihak tangan-tangan dan campur tangan dari mana ini? Dari luar. Dia contohkan. Kemudian di berbagai tempat, rata-rata seperti permainan yang sudah dikondisikan. Paham ya? Nah, sehingga hati-hati dalam menyikapinya, tapi tetap walaupun apapun dan bagaimanapun cerita, makanya tadi kita sampaikan di awal, tetap rasa empatinya nggak boleh apa ini? Hilang. Itu kan udah skenario. Bukan ini yang jadi landasan utama. Landasan utama yang pertama tadi. Apapun kejadiannya, apapun skenarionya, wajib untuk kita tetap merasakan apa ini? Apa yang mereka rasa. Mafhum ya? Dan mendoakannya dan yang lain-lain. Cuman beliau ngasih poin-poin agar tidak terjerumus kita. Nah, apalagi sekarang banyak media, banyak apa segala macam. Banyak potongan-potongan video dan yang lain-lainnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini sekedar menyampaikan nasihat yang disampaikan oleh beliau. Nah, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.